bagus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim. Kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Ish, enak. Makanya Panjigu bilang dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? Fakta. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Indonesia tanah yang suci, suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Saya komunis. Saya komunis. Anak-anakku sekarang Cina. Umur kemajuannya 24 tahun. Nah, doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Lu kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit gitu kan. 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom 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 alehem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kontroversi pesantren Al Zaitun Indramayu dari membolehkan zina. Haji tidak harus ke Mekah, bermazhab Bung Karno, hingga mengaku komunis. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu Jawa Barat kembali menjadi trending topik di media sosial dengan sejumlah kontroversinya. Melansir laman resmi MUI, kontroversi Ponpes Al Zaitun ternyata sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Kontroversi ini erat kaitannya dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan. Beberapa pihak bahkan menganggap bahwa pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar ini sesat dan berbahaya. Selanjutnya dilansir dari berbagai sumber. Berikut kontroversi-kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaitun hingga mendapat kecaman publik lantaran dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 1. Satu saf jemaah sholat laki-laki dan perempuan publik sempat dihebohkan dengan sebuah video yang viral di media sosial karena memperlihatkan barisan jemaah sholat Idul Fitri laki-laki dan perempuan digabung. Selain itu, jemaah juga dibuat berjarak dengan salah satu jemaah perempuan berada di saf paling depan. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa hal itu dilakukan dalam perayaan Idul Fitri di Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indramayu. Mengenai video itu, perwakilan Kemenak mengatakan, Ponpes Al Zaitun mengambil dasar hukum surat Al-Mujadalah ayat 11. 2. Azan nyeleneh Ponpes Al Zaitun juga sempat menjadi perbincangan karena sebuah video yang memperlihatkan gaya azan sholat Jumat yang berbeda dengan azan pada umumnya. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan seorang muazin yang memakai jas lengkap dan dasi biru. Dalam setiap lantunan azan yang dikumandangkan, selalu diikuti dengan gerakan tangan yang berbeda dari biasanya. Tampak juga para santri mengikuti lantunan tersebut dan disertai shaf yang berjarak. Muazin juga menghadap ke arah santri bukan ke kiblat seperti biasanya. 3. Perkenalkan salam Yahudi, dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @sai.kocak pada Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Tampak pimpinan Ponpes Al Zaitun,
Panji Gumilang mengajak para santri untuk membawakan lagu salam Kristen yang merupakan ucapan salam untuk penganut Yahudi. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya kira yang hadir walaupun tidak pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan kepada sahabat kita, have a new shalom aleichem, dalam bentuk bernyanyi. Silahkan berdiri, karena ini satu suro, ujar Panji Gumilang. 4. Dosa zina bisa-bisa ditebus 2 juta rupiah terbaru. Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik setelah dikabarkan memperbolehkan santri berzina karena dosanya bisa ditebus dengan uang. Hal ini diungkap oleh Ken Setiawan, mantan tokoh Negara Islam Indonesia atau NII, dalam podcast YouTube Harry Pras beberapa waktu lalu. Ken mengungkap secara gamblang pemahaman yang dianut Ponpes Al Zaitun yang tidak memperbolehkan santrinya untuk berpacaran dan berzina. Namun, aturan tersebut tak berlaku untuk mereka yang memiliki uang, karena bisa menebus dosanya dengan menggunakan uang. Gak boleh pacaran, gak boleh berzina, kalau gak punya duit. Kalau punya duit, bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, kena dosa. Dengan bayar, 2 juta dosanya hilang, kata Ken Setiawan, dikutip dari kanal YouTube Harry Pras. 5. Haji tidak harus ke Mekah, lantang. Panji Gumilang sebut ibadah haji tak perlu ke Mekah, Indonesia tanah suci, gak perlu jauh. Pernyataan kontroversial kembali diungkapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Dalam video yang beredar, ia menyebut bahwa melakukan ibadah haji tidak perlu ke tanah suci Mekah. Menurutnya, Indonesia adalah tanah yang suci sehingga tak perlu pergi ke luar negeri. Dilansir dari tayangan harian Surya pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023, dalam video tampak Panji Gumilang menyampaikan pernyataannya dengan menggebu-gebu. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan tanah yang suci, sehingga Panji menyebut tidak perlu melakukan ibadah haji di tanah suci yang jauh. Kemudian ia juga membeberkan kondisi orang-orang yang tutup usia di Mekah. Panji menyebut bahwa mereka yang meninggal di tanah suci hanya ditelantarkan begitu saja. Ia pun merasa heran dengan hal tersebut sebab banyak orang yang mau membayar mahal untuk beribadah ke tanah suci. Hal senada juga diungkapkan oleh Ken Setiawan, ex-pengurus dari Al Zaitun. Ia mengatakan bahwa di ponpes tersebut mengubah rukun Islam. Satu di antaranya melaksanakan ibadah haji tidak perlu di Mekah melainkan di Indramayu, di Al Zaitun. 6. Perempuan menjadi khatib Jumat. Salat Jumat dilakukan oleh laki-laki dan yang menjadi khatibnya tetap laki-laki. Akan tetapi di Al Zaitun, khatib Jumat boleh dilakukan oleh perempuan. 7. Khutbah dengan kitab Injil. Khutbah atau ceramah menggunakan kitab Injil. Hal ini dikarenakan yang datang dari berbagai umat beragama. 8. Salat sesukanya karena tidak wajib. Salat 5 waktu bukanlah wajib bagi ajaran Panji Gumilang di Al Zaitun, sehingga salat sesukanya saja dibolehkan. 9. Membangun gereja di dalam ponpes. Warganet dihebohkan kembali dengan rencananya untuk membangun gereja. Seorang sahabat dari Panji Gumilang, Robin Simanulang, membenarkan rencana dari Panji Gumilang tersebut, yakni membangun gereja dan pesantren khusus Kristiani di Ponpes Al Zaitun. Saya bilang kalau di sini ada pesantren Kristen, akan kita didik dengan baik. Dan jika ada santri Kristen, maka akan kita buat gereja di Ponpes Al Zaitun, ungkap Robin Simanulang menuturkan ucapan Panji Gumilang. Ia juga akan menyusul membangun rumah ibadah agama lainnya yang ada di Indonesia. 10. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang mengaku bermazhab Bung Karno, setelah sebelumnya mengundang sejumlah kontroversi terkait salat Idul Fitri,
pimpinan pesantren Al-Zaitun. Panji Gumilang kembali mengeluarkan pernyataan yang bikin geger masyarakat tanah air. Panji Gumilang menyebutkan dirinya bermazhab Presiden RI pertama, yakni bermazhab Bung Karno. Hal itu dia sampaikan pada saat sejumlah ulama dari Kementerian Agama RI Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan ke pesantren yang digadang-gadang sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara itu. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno, dalam bidang pembaharuan, kata Panji Gumilang dilansir dari akun @lutanimaju. Bahkan lebih lanjut Panji Gumilang mengatakan untuk mazhab bidang politik dan pembangunan, dirinya bermazhab Soeharto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu, imbuhnya. Sedangkan mazhab yang berlaku bagi umat muslim saat ini yakni mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i dan Maliki menurut Panji Gumilang bisa dianggap tidak relevan. Hanya karena beralasan bahwa mazhab-mazhab tersebut hanya berupa tulisan berdasarkan masa lalu yang berada pada zaman yang tidak dia tahu. Bahkan, yang dia sampaikan itu seolah tidak bertentangan dengan Quran dan hadits. 11. Dedengkot Ponpes Al-Zaitun mengaku komunis. Panji Gumilang, anak-anakku sekarang China, baru-baru ini. Dedengkot Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang diduga mengaku diri sebagai seorang komunis. Saya komunis, anak-anakku sekarang China umur kemajuannya 25 tahun diukur dari tahun 1998. Pada 1998 Indonesia sudah naik hampir bersamaan dengan China dipotong, hancur lagi nol lagi. China naik terus menjadi raksasa segala hal, beber Panji Gumilang seperti yang dikutip dari akun TikTok Inferno.channel, Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023. Selain itu, Dedengkot Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menyebutkan bahwa ekonomi China adalah kekuatan dunia yang dapat menyalip kapitalis Amerika Serikat dan Eropa. China sebagai pendatang baru harus kuat daripada raksasa tua. Kaum kapitalis Eropa sudah hidup ratusan tahun kaya, kapitalis AS ratusan tahun sudah tua, pungkas Panji Gumilang. Kekuatan China, lanjut Panji Gumilang, tidak dapat terlepas dari peran Deng Xiaoping yang terkenal dengan pernyataannya, tidak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam, selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Jangan pura-pura kucing yang menyayangi tikus seperti yang dilakukan oleh kaum imperialis kapitalis. Seperti menyayangi rakyatnya tapi dia mencengkeram. Bahasa China begitu. Entah ngerti entah tidak orang China itu, jelas Panji Gumilang. Kucing galak, pura-pura sayang kepada tikus. Kan tikus makanan kucing kan? Dimana ada kucing yang sayang pada tikus, beber Panji Gumilang menganalogikan. 12. Panji Gumilang menyebut bahwa nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW merupakan satu identitas aneh. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang kembali menyampaikan ceramah kontroversial. Kali ini dia menyinggung garis keturunan Nabi Muhammad yang kini banyak dijumpai di Indonesia. Dilihat melalui video yang dibagikan akun TikTok Heri Patoeng pada Sabtu kemarin. Pria 76 tahun itu dengan lantang menyebut bahwa nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW merupakan satu identitas aneh. Sekarang orang menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh, itu identitas aneh, karena hidungnya mancung, terus ngaku-ngaku, saya Habib, ujar Panji Gumilang, dikutip Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023. Kemudian, dalam ceramah yang disampaikan di hadapan santri-santrinya itu, Panji Gumilang juga mengutip Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 30. Terkait ayat ini, Panji beranggapan bahwa keturunan Rasulullah SAW sudah tiada.
Nabi Muhammad sudah ngendiko, makana Muhammadun aba ahadin min erja'alikum. Muhammad kui, duduk bapak daripada kaum lelakimu, kata Panji. Lebih lanjut, Panji menyinggung saat ini di Indonesia telah banyak dijumpai orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memahami betul isi Al-Quran. Walaupun hidung mancung, ada sedikit brewok, kemudian dia ngaku, saya berdarah atau bernasab Nabi, itu bisa paham kita itu, aneh orang ini. Gak baca Al-Quran apa, imbuhnya, yang mengucapkan, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ditafsirkan dengan tafsir yang macam-macam, sambungnya. Kemudian Panji Gumilang juga mengaku miris melihat kenyataan di masyarakat yang terlalu mengagung-agungkan orang yang mengaku bernasab dengan Nabi Muhammad. Padahal, kata dia, akan lebih baik jika seseorang bangga dengan nasabnya sendiri. Dipraktekan di Indonesia sedikit-sedikit, wah ini nasab Nabi, waduh gimana ini? Akan lebih gagah kalau kita ditanya, apa nasabmu? Jawab, Indonesia, gitu. Kalau sudah begitu, asyik bukan? Demikian Panji Gumilang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.